masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis ini, sedikit belajar Al-Quran atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita masih di surah Ali Imran. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 73-74. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Ini lanjutan yang kemarin. Wala tu'minu, kata orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka bilang kepada kaumnya, kepada kelompok mereka, wala tu'minu, janganlah kalian sekali-kali percaya, illa liman tabi'a dinakum, kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani minta kepada kaumnya, kepada kelompok mereka, agar mereka tidak percaya, tidak bergaul kalau bahasa sekarang, kecuali hanya kepada kelompoknya sendiri, sesama Yahudi atau hanya sesama Nasrani. Qul innal huda hudallah. Qul, sampaikan Muhammad, kata Allah, innal huda, sesungguhnya petunjuk hidayah hudallah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Kata orang-orang Yahudi juga, termasuk orang Nasrani, janganlah kalian percaya ketika ada salah seorang mengaku-ngaku diberi nikmat sebagaimana nikmat itu pernah diberikan kepada kalian. Dan jangan juga percaya al-hajjukum 'inda rabbikum, bahwa mereka akan menyanggah, mendebat kalian 'inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Qul innal fadla biyadillah, sampaikan Muhammad, innal fadla, bahwa karunia itu biyadillah, adalah di tangan Allah, milik Allah, yu'tihi man yasha', yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Allah lah yang berhak untuk menentukan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Jadi itu sedikit terjemahan tadi dari Imran 73-74. Jadi ayat ini Bapak Ibu rahimahumullah masih seputar strategi orang-orang Yahudi termasuk juga Nasrani dalam upaya untuk menggelincirkan umat Islam, termasuk menggelincirkan orang-orang yang baru masuk Islam, entah mu'allaf-mu'allaf baru itu dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, termasuk dari orang-orang musyrik. Kemarin di ayat 73-nya, di ayat 72-nya, salah satu strategi yang dipakai oleh mereka adalah mereka berpura-pura masuk Islam, kemudian setelah itu mereka kembali ke agama Yahudi, termasuk juga kembali kepada agama Nasrani. Apa tujuannya?
ada kemudian orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka ragu lagi, kemudian kembali ke agama mereka yang dahulu. Karena orang-orang itu atau orang-orang Yahudi dan Nasrani yang baru memeluk agama Islam itu, mereka percaya, mereka mengira bahwa ahlul kitab, bahwa ulama-ulama Yahudi dan Nasrani itu mereka yang lebih tahu tentang kitab Taurat, yang lebih tahu tentang kitab Injil menurut mereka. Kemudian di ayat 73-nya mereka juga mengatakan wala tu'minu illa liman tabi'a dinahum. Janganlah sekali-kali kalian percaya kecuali hanya kepada agama kalian saja, Yahudi ataupun Nasrani. Ini juga salah satu upaya untuk menggelincirkan orang-orang yang memeluk agama Islam, agar kalau mereka tidak dipercaya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kan biasanya mereka akan bertanya-tanya ya Pak Ibu ya. Misalkan kita tidak percaya kepada si A, otomatis si A itu akan bertanya-tanya lah, kenapa kok saya tidak dipercayai? Kenapa kok saya tidak ditemani? Kenapa kok kita tidak diinteraksikan secara baik? Nah itu. Jadi asumsi-asumsi semacam itulah kemudian yang muncul ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak mau percaya, tidak mau bergaul kepada orang-orang Islam, terlebih kepada orang-orang yang baru memeluk agama Islam, agar orang-orang yang baru memeluk agama Islam ini bertanya-tanya lah, kenapa ya kok saya tidak dipercayai? Nah, kenapa ya saya kok tidak diamanahi? Nah, kenapa ya kok saya tidak diajak bergaul ataupun tidak diajak berinteraksi dengan mereka? Maka itulah kemudian sehingga hal ini memunculkan keraguan. Nah, itu kemudian salah satu strategi yang dipakai oleh mereka. Jadi upaya yang luar biasa. Kemudian ternyata Allah menyebutkan qul innal huda hudallah. Jadi sekalipun kata Allah, upaya yang luar biasa yang diluncurkan, dikampanyekan oleh orang Yahudi dan Nasrani untuk menggelincirkan umat Islam, ternyata Allah katakan qul innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun upaya yang dilancarkan untuk menggelincirkan umat Islam, tetap kata Allah innal huda hudallah, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya walaupun upaya itu demikian luar biasanya untuk menggelincirkan umat Islam, tetapi kalau Allah sudah berkehendak mengukuhkan hati orang-orang itu, tetap tidak akan berhasil upaya untuk menggelincirkan umat Islam. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak Bapak Ibu rahimakumullah, ada memang, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah banyak membuktikan, banyak bukti-buktinya bahwa benar hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sampaikan 2 atau 3 ayat yang menjelaskan bahwa hidayah itu memang murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-A'raf, surah ke-6 ya, surah ke-7 maaf, Al-A'raf surah ke-7 ayat 119, 120 dan seterusnya.
Di situ Allah mengisahkan fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Jadi di situ Allah mengisahkan keimanan penyihir Fir'aun. Jadi ketika penyihir Fir'aun itu kemudian ditaklukkan oleh mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian menyerah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata awalnya penyihir Fir'aun itu yang mereka jelas-jelas ikut Fir'aun dan menentang Nabi Musa, menentang Nabi Harun. Ternyata ketika mukjizat itu ditampakkan kepada mereka, seketika itu mereka beriman kepada Musa, beriman kepada Harun, beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal Fir'aun bilang, kalau kamu beriman kepada Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, akan aku potong tanganmu, akan aku potong kakimu, akan aku salib kalian semua. Nah, itu ancaman Fir'aun kepada penyihir-penyihirnya yang menyatakan keimanan kepada Nabi Musa. Ancamannya luar biasa, ingin dibunuh, ingin disalib. Ternyata mereka tidak berdemi, walaupun ancaman itu luar biasa dahsyat gitu ya, mau dibunuh. Tetapi kalau Allah sudah menguatkan hati seorang dalam keimanan, maka mereka tetap tidak akan berpaling dari keimanan. Jadi itu maksudnya ketika Allah mengatakan innal huda hudallah, petunjuk itu, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah. Termasuk kisah yang lain, misalkan kisah yang sering kita dengar dalam Al-Quran Al-Karim, surah Hud, surah ke-11 ayat ke-42, 43 dan seterusnya. Kata Allah, wa hiya tajri bihim fi mawjin kadhibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ini Allah mengisahkan Nuh dan anaknya. Jadi Nuh punya anak, ternyata ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, irkab ma'ana, naiklah kamu ke perahu ini, ke kapal ini bersama kita, bersama kami. Wa la takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu sekali-kali bersama dengan orang-orang kafir. Apa maksudnya yang kami sampaikan? Ternyata orang yang bahkan memiliki nasab kepada Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, ternyata justru menjadi salah satu orang yang mengingkari kenabian Nabi Nuh alaihissalam. Harusnya logika kita akan mengatakan harusnya orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Nuh adalah anaknya, harusnya gitu ya. Tapi lagi-lagi innal huda hudallah, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mohon maaf anak seorang nabi kata Anda, tetapi tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, justru menjadi salah satu penentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini luar biasa. Hidayah betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya termasuk istrinya juga tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau terkait dengan istrinya Nabi Nuh itu Allah sebutkan di surah yang lain, surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat ke-10. Insyaallah akan hafal nih yang rasanya terutama. Kata Allah, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما falam yughni anhuma, dan seterusnya. Allah memberikan perumpamaan, gitu ya. Bagi orang-orang, istrinya orang-orang, dari perumpamaan dari orang-orang kafir berupa istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal kata Allah, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu mereka dibimbing oleh dua orang yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ternyata tidak menerima juga. Harusnya lagi-lagi logika kita akan mengatakan harusnya orang yang paling membantu dakwah Nabi Nuh dan dakwah Nabi Lut adalah istrinya, seperti mungkin Bapak Ibu di sini dibantu perjuangannya, dakwahnya dibantu oleh istrinya, hal seperti itu. Tapi ternyata itu tidak terjadi kepada Nabi Nuh, tidak terjadi kepada Nabi Lut. Ternyata istri beliau justru menjadi salah satu orang yang menentang dakwah beliau. Sebaliknya istrinya Fir'aun, saya bacakan Asy yang ayat 11-nya surat Tahrim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, gitu ya. Ternyata imra'atu Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, walaupun menjadi istrinya Tuhan, kepada Tuhan, gitu ya. Walaupun menjadi istrinya Fir'aun, yang Fir'aun itu mengaku Tuhan, kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi walaupun Asia menjadi istri dari seorang Tuhan, jadi menjadi istrinya yang ditempatkan orang kafir, ternyata justru Asia menjadi orang yang beriman. Ini luar biasa sekali, dahsyat sekali, memang bukti bahwa hidayah Allah adalah tidak bisa diganggu gugat, murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan Quran surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Tab al-ayat. Celaka kata Allah Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Harusnya orang yang paling mendukung dakwah Nabi Muhammad adalah siapa? Abu Lahab. Kenapa? Karena pamannya sendiri. Tapi ternyata walaupun memiliki hubungan nasab, hubungan darah dengan Rasulullah, ternyata Abdul Uzza atau Abu Lahab ini termasuk bagian dari dirempatnya orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Bilal bin Rabah bukan kerabat Nabi, bukan orang Arab, malah itu yang bahkan budak, justru malah mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun disiksa luar biasa. Mungkin termasuk kita ya Bapak Ibu, tidak sezaman dengan Nabi, tidak satu bangsa, tidak sama-sama Arab dengan Nabi, gitu ya. Tapi ternyata Allah peringatkan kita untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bukan Arab, kita tidak zaman dengan Rasulullah, tapi mau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ini hidayah. Nah itu maksudnya kita kembali lagi ke ayat tadi, ayat 73. Jadi sekuat apapun, sedahsyat apapun strategi orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menggelincirkan umat Islam pada Allah, ya bisa terjadi, bisa saja
Tidak. Kenapa? Karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutkan ayatnya, ayyuka ahadun indama utitu ma yuhajukum inda rabbikum. Kata orang-orang Yahudi juga, jangan kalian percaya ketika ada orang yang mengaku diberikan nikmat sebagaimana nikmat itu diberikan kepada kita. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi ada orang-orang Yahudi, janganlah kalian percaya kepada seseorang, maksudnya Muhammad ya. Janganlah kalian percaya kepada seseorang yang dia diberikan nikmat sebagaimana nikmat itu pernah diberikan kepada kita. Maksudnya orang-orang Yahudi itu kan memang Allah sebutkan Quran apa Ibu. Misalkan surah Al-Baqarah surah kedua ayat 47 juz 1 bisa dibacakan? Enggak tahu ya. Al-Baqarah 47 kata Allah, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Allah mengatakan bahwa orang-orang Bani Israil termasuk Yahudi dan seterusnya, orang-orang Yahudi keturunan Nabi Ishak gitu ya, Bani Israil. Karena Allah berikan mereka nikmat yang luar biasa. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan saya telah menganugerahkan kalian, mengunggulkan kalian melebihi seluruh alam. Termasuk di surah yang lain, surah Al-Jathiyah surah ke-45 ayat ke-16 kata Allah, wa laqad atayna bani Israil kitab wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kata Allah, sungguh telah kami berikan Bani Israil itu Alkitab, Taurat, wal hukmah dan kekuasaan, wal nubuwwah dan kenabian, wa razaqnahum min at-thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka, rezeki yang baik. Jadi ternyata Allah menegaskan bahwa orang-orang Bani Israil, mereka Allah berikan kepada mereka Alkitab atau Taurat maksudnya, wal hukmah kekuasaan, wal nubuwwah dan kenabian maksudnya para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW rata-rata dari keturunan Bani Israil. Nah, kemudian makanya jadi mereka orang-orang Yahudi ini kemudian karena diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasa superior, mereka merasa menjadi bangsa yang unggul, yang luar biasa, karena dulu-dulunya mereka diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kitab Taurat, nabi-nabi juga berasal dari kalangan mereka. Kemudian mereka diberikan nikmat berupa manna salwa, gitu ya. Dan Allah sebut termasuk juga Allah bebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun. Allah sebutkan kemudian surah Al-Baqarah 49-50, Allah bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka yang awalnya diperbudak. Di ayat 23-nya Al-Baqarah Allah mengatakan wa atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Allah berikan Nabi Musa Alkitab, tahu apa tujuannya? La'allakum tahtadun, agar kaumnya Nabi Musa itu mendapat hidayah. Di ayat 57-nya wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, termasuk tadi manna wassalwa, makanan dan nikmat yang lezat. Nah, dari sekian nikmat itu yang Allah berikan kepada mereka, termasuk juga nikmat kitab
Taurat yang diberikan kepada mereka itu, maka mereka tidak rela kalau kemudian Allah juga menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya mereka bilang, janganlah kalian percaya kepada seseorang yang mengaku diberikan nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan kepada kalian. Jadi nikmat berupa kitab Taurat mereka akui itu, dan mereka tidak mau kalau kitab Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu bukan dari Islam tetapi orang Arab. Jadi bisa dibilang Yahudi itu kalau kita sebut sekarang rasis gitu ya, rasis banget. Jadi tidak menerima kebenaran karena tidak dari bangsa mereka. Rasis bangsa. Kita lanjut. Jadi ternyata mereka iri kalau nikmat Allah itu diberikan kepada orang Arab, artinya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dulu-dulunya menurut mereka Allah itu menurunkan kitab kepada orang-orang Yahudi. Kok malah sekarang diturunkan kepada orang Arab? Kata mereka. Allah menyampaikan, Nabi tanya, Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Sampaikan kepada mereka itu bahwa karunia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberikan karunia berupa kenabian itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas Maha mengetahui. Lanjutannya ayat 74-nya, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah lah yang berhak untuk menentukan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Allah berkehendak mengutus Nabi terakhir itu tidak dari kalangan orang Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Tidak Jawa juga, tidak Madura juga, tidak Bugis, tidak Indonesia juga. Tapi Allah memilih orang Arab. Allah sebutkan juga kan surah Al-An'am, surah ke-berapa? Surah ke-6 ayat 127 di pertengahan ayatnya. 124. Al-An'am 124. Wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Luar biasa sekali Allah ini. Kata Allah, wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang lebih tahu di mana dia menempatkan risalahnya. Atau bisa kita artikan, Allah yang lebih tahu siapa yang paling berhak untuk menerima risalah, untuk mengemban risalah Islam itu. Ternyata yang dipilih siapa? Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata bukan orang Jawa Nabi itu, bukan orang Madura juga, bukan orang Amerika, bukan orang Cina dan seterusnya. Tetapi wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lah yang paling tahu siapa yang berhak untuk mengemban risalah. Dan ternyata Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang Arab nih. Jadi kita Arab juga ya, orang Arab, karena Rasulullah adalah orang Arab. Tapi tentunya sekalipun Rasulullah orang Arab, diutus di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah orang Arab, tapi tentunya Rasulullah tidak hanya Allah utus untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana kita sering dengar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya bagi orang. Itu ada di surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi itu Jadi ini kemudian sedikit lagi menyimpulkan bahwa ternyata salah satu alasan kenapa Rasulullah itu ditolak kenabiannya oleh orang-orang Yahudi karena Rasulullah bukan dari kelompok mereka. Bahkan mereka juga mewanti-wanti orang jangan ikut-ikut Muhammad lah. Dia bukan dari bangsa kita, kata mereka. Padahal kalau kita lihat di surah yang lain, di surah Al-Baqarah misalkan ayat 91, ketika mereka diminta oleh Allah untuk beriman kepada Al-Quran, ternyata mereka bilang, kami hanya beriman kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada kita tidak mau beriman kepada Al-Quran, kata mereka. Itu klaimnya mereka. Lalu ternyata dibalas oleh Allah, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Dulu kok nabi-nabi dibunuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian benar-benar mau beriman kepada nabi, tapi kok dulu nabi-nabi yang mereka berasal dari bangsa kalian kok dibunuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah membalas, kalau seandainya alasan orang Yahudi itu tidak mau beriman pada Nabi Muhammad hanya karena Muhammad itu orang Arab, terus kenapa kok Nabi Yahya dibunuh? Terus kenapa Nabi Zakaria dibunuh? Terus kenapa kok Nabi Isa dibunuh? Padahal mereka masih keturunan Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sedikit penjelasan dari ayat Al-Quran tadi, ayat 73, 70, 74. Semoga bermanfaat dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kalimatul majlis. Subhanakallahumma